Suka Pahit, karya Cynthia Rahmadani. Suatu hari saat aku keluar rumah, aku melihat kelinci lucu dan mengejarnya. Ternyata aku ada Tika. Tika mengejar kelinci itu juga. Kita sedang berkejar-kejaran dengan kelinci. Tika ini sahabatku. Aku mengenalnya sejak sekolah dasar. Sifatnya yang seru, asik, dan lembut membuat aku senang mengenalnya. Suatu waktu aku dan Tika di sekolah. Ketika kami sedang asik mengobrol, tiba-tiba ada lelaki yang nyamperin kita berdua sambil memperkenalkan diri. Dari situlah aku tahu bahwa namanya adalah Zidan. Dan juga aku baru tahu kalau dia siswa yang terkenal di kalangan cewek sekolah. Lelaki ini seru sekali, bahkan mau menceritakan kisahnya sehari-hari. Satu hal lagi, dia sangat tampan dan cara bicaranya yang lembut. Gak heran juga kalau dia disukai banyak perempuan, salah satunya aku. Rasa ini tak bisa aku bohongi ketika melihat wajahnya. Tapi aku hanya mampu diam, aku tidak berani mengungkapkan perasaanku kepada lelaki. Tika, sahabatku, cepat berbaur dengan Zidan. Mereka terlihat sefrekuensi. Hal itu membuatku minder. Bahkan hari berganti hari, Tika sudah terlihat seperti sahabat Zidan. Selalu memberi bekal di pagi hari. Aku pun seakan terlupakan. Tetapi aku selalu berpikir positif kalau Tika tetap memprioritaskan aku dari yang lain. Aku berusaha mengisi kekosongan hari ini dengan melihat Zidan dari kejauhan. Bahkan seperti orang gila, tersenyum sendiri saat melihat dia senyum dengan temannya. Lampu hijau muncul di benakku untuk menanyakan hal ini ke Tika. Kutemui Tika ke rumahnya yang tidak jauh dari komplek rumahku. Tik, aku mau ngomong sesuatu nih. Tapi kamu jangan bilang ke siapa-siapa ya, ucapku di kamar Tika. Kamu mau ngomong apa, Dev? Tanya Tika. Jujur, aku suka dengan Zidan sejak pertama kenal. Rasa cemburuku muncul saat kamu dekat dengan Zidan, jawabku sedih. Kamu suka sama Zidan? Serius, Dev? Tanya Tika dengan nada besar. Iya, tapi kamu jangan bilang ke siapa-siapa loh ya, Tik, ucapku. Aman, maaf sebelumnya kalau aku udah bikin kamu cemburu, ucap Tika. Oke, jawabku. Semakin lama, jarakku dengan Zidan semakin jauh. Dia tak kurai, karena memang aku tidak punya usaha. Beda dengan sahabatku, tak sengaja aku menemukan diari Tika di laji mejanya. Di halaman depan, kulihat nama Zidan dengan gambar hati. Kalimat per kalimat kubaca. Luka semakin menganga. Aku merasa kecewa. Sahabat baikku ternyata suka dengan cowok yang sama denganku. Namun aku sadar, rasa suka itu berhak untuk siapapun itu. Suatu hari, ketika istirahat sekolah, aku tidak sengaja mendengar percakapan Tika yang ternyata sedang menjelek-jelekan aku ke Zidan. Zidan termakan omong Tika, bahkan ikut menjelek-jelekan aku balik ke Tika. Aku sudah berusaha untuk tidak kecewa dengan Tika, tapi kenyataan ini seakan menampar diriku yang terlalu percaya dengannya. Aku tetap berteman dengan Tika. Biarlah semua ini kutelan semua. Berat menghapus kenangan dengan sahabatku. Ternyata hubungan kami kandas karena pria. Di pagi hari yang cerah itu, Tika dan aku pergi ke sekolah bersama. Saat di taman sekolah, aku melihat Tika dan Zidan mengobrol bersama. Mereka terlihat lebih serius daripada biasanya. Aku pun penasaran dan menguping percakapan mereka di balik tembok. Tika, aku suka sama kamu. Mau gak jadi pacar aku? Tanya Zidan memegang jari Tika. Tika kaget sekaligus bingung mendengar pertanyaan itu. Dia tidak menyangka usahanya tidak sia-sia. Akhirnya Tika menerima tawaran itu tanpa memikirkan perasaanku, sahabatnya sendiri. Iya, aku mau, jawab Tika. Aku yang mendengar jawaban Tika langsung kaget dan keluar dari balik tembok.
karena aku tak menyangka sahabatku akan tega melakukan hal ini. Tik, kamu kejam banget sama aku, ucapku sedih. Mereka berdua kaget melihat aku keluar dari balik tembok dan langsung berkata seperti itu. Aku akan mencoba untuk mengubur rasa ini ke Zidan. Di sekolah, Zidan dan Tika selalu bersama. Sahabatku secepat itu melupakan aku. Hubungan kami sudah renggang selama 2 minggu. Kabar terbaru yang aku dapat, Zidan sering memberikan kekerasan ke Tika. Tapi Tika tetap ingin bertahan entah karena apa. 3 hari setelah berita itu, informasi yang kudapat kali ini mengguncang pikiranku. Sahabatku mengalami kecelakaan bersama Zidan. Mereka ditabrak truk kontainer. Perasaanku mendadak hampa bercampur sedih. Tidak menyangka takdir Tika secepat itu. Tika pergi meninggalkan aku selamanya. Sedangkan Zidan masih berjuang hidup di dunia ini, tapi luka di tubuhnya sangat parah. Aku sudah melupakan masalah dulu dengan mengikhlaskan Zidan untuk Tika. Zidan sudah memilih cinta sejatinya. Seseorang berhak memiliki cintanya. Tapi jangan lupakan seseorang yang sudah membantu kamu menemukan cinta itu. Berusahalah menghargai peran keduanya. Boleh memilih, tapi bukan untuk dibuang.